Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, materi kita berikutnya adalah berjudul Al-Muzakkar wal Mu'annas. Langsung saja. Al-ismu itu pembagiannya ada 6, yaitu ismul insan, ismul hayawan, ismul nabat, kemudian ismul makna, ismul wasfi, dan ismul jamad. Nah, itu satu pembagiannya. Kemudian ada pembagian yang kedua terkait al-ismu ini, yaitu al-muzakkar dan al-mu'annas. Nah, apa itu al-muzakkar? Al-muzakkar adalah al-ismul ladzi yadullu ala dzakarin, sebuah kata benda yang menunjukkan kepada sesuatu yang zakar atau laki-laki, insan atau ghairu insan, baik manusia ataupun bukan manusia, selain manusia. Adapun al-mu'annas pengertiannya adalah al-ismul ladzi, kata benda yang yadullu ala unsa, yang menunjukkan atas unsa, yaitu perempuan, insan au ghairu insan, baik manusia maupun selain manusia. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi salah satu karakter bahasa Arab itu kata benda dalam bahasa Arab ada yang muzakkar dan mu'annas. Nah, ini penentuan ini akan berpengaruh kepada subjek, kemudian kata kerja yang akan digunakan nanti. Nah, itu akan mempengaruhi perubahan-perubahan di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini alamatut ta'nis, tanda-tanda mu'annas dalam sebuah kata benda di bahasa Arab, hiya, itu adalah yang pertama at-ta al-marbutoh, ta marbutoh. Nah, ini nanti kita praktek langsung ya. Kemudian ada al-alif al-mamdudah, alif yang mamdud. Mamdud ini mungkin kalau diartikan yang terulur gitu ya, terulur, nanti berakhiran dengan hamzah. Kemudian berikutnya adalah al-alifu al-maksurah, alif yang maksurah. Maksurah ini mungkin diperpendek kosor bisa ya, atau dia nanti berakhiran, tandanya adalah berakhiran ya tanpa titik. Kemudian wabadul asma, dan sebagian kata benda dalam bahasa Arab yang termasuk dalam golongan al-mu'annas ini la alamatalah, tidak memiliki tanda-tanda. Jadi tidak ada ta marbutoh, tidak ada alif mamdudah, tidak ada alif maksurah, tetapi kata benda tersebut adalah mu'annas. Nah, jadi ada 4 di sini. Kemudian berikutnya adalah contoh. Ini kita lihat contohnya ya. Al-muzakkar. Di sini contohnya adalah zahaba at-talibu ilal madrasati. Nah, bisa dilihat zahaba at-talibu ilal madrasati. Yang digaris bawah di sini adalah at-talibu. Ini adalah contoh dari al-muzakkar. Dia tidak ta marbutoh, tidak alif mamdudah, tidak alif maksurah, tidak ada tanda-tanda mu'annas. Nah, ini dia termasuk dalam kategori muzakkar. Kemudian contoh yang mu'annas. Nah, ini ada 4. Tadi sebagaimana yang kita lihat dalam kaidah ya. Yang pertama adalah al-kitabu fil maktabati, buku di dalam perpustakaan. Nah, al-maktabati ini maktabatun, akhir huruf dari kata benda ini adalah ta marbutoh. Nah, maka ini adalah kata benda mu'annas. Kemudian yang berikutnya adalah ana uhibbu zahratal hamra, saya menyukai zahroh, itu bunga, al-hamra yang merah. Nah, al-hamra ini berakhiran hamzah. Nah, ini disebut dengan alif mamdudah. Kemudian berikutnya as-sa'atu al-kubra 'alal manarati, jam yang besar atau yang terbesar, alal manarati, ada di atas menara. Nah, ini kubro, ini ya tanpa titik. Nah, ini disebut dengan alifun maqsurah. Kemudian yang terakhir al-ainu safiyatun. Nah, ini mata itu jernih. Nah, ini al-ainu tidak ada tanda-tanda mu'annas, tidak ada ta marbutoh, alif mamdudah ataupun alif maksurah. Tetapi al-ainu ini termasuk dalam kategori al-mu'annas. Nah, karena dia berpasangan. Jadi ada beberapa yang berpasangan, 2 gitu,
dia termasuk dalam kategori al-mu'annas meskipun tidak ada tanda-tanda mu'annas. Nah, di sini bisa kita lihat ini mudzakkar, kemudian ini ta marbutoh ya, maktabah. Selanjutnya adalah alifun mamdudah, ini al-hamro'a, hamzah ya terakhirnya. Meskipun tidak semua yang berakhiran hamzah itu mu'annas, tetapi pola ini bisa diterapkan dalam beberapa kata benda di bahasa Arab. Meskipun tidak semua yang berakhiran hamzah termasuk mu'annas gitu ya. Kemudian berikutnya alifun maksuroh. Nah, ini juga sama, yang berakhiran ya seperti ini, atau mungkin pernah dengar ini alif bengkong gitu ya. Nah, ini tidak semuanya mu'annas juga, tetapi kebanyakan yang berakhiran ya tanpa titik seperti ini dia termasuk dalam kata benda mu'annas. Kemudian yang terakhir la alamatalaha, tidak ada tanda-tanda mu'annas, tetapi termasuk dalam mu'annas al-ain. Selanjutnya kita akan memasuki contoh yang lain. Beberapa contoh kata benda dalam bahasa Arab yang termasuk kategori al-mu'annas. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah ta marbutoh atau yang tandanya seperti ini, ta marbutoh. Ta marbutoh dengan tanda tak seperti ini ya. Ini mungkin beberapa contohnya adalah jendela misalkan. Nafidatun, murid perempuan. Tilmidatun. Nah, ini ada 2 contoh gitu ya. Pokoknya yang tak terakhirnya seperti ini ya disebut dengan tak marbutoh. Kemudian contoh yang kedua adalah alifun mamdudah. Alifun mamdudah ini adalah yang ada hamzahnya di akhir katanya, jadi berakhiran dengan hamzah. Contohnya apa? Ada sauda, sauda ini berarti hitam, habatus sauda itu ya. Kemudian ada baido, artinya putih. Nah, jadi kebanyakan alif mamdudah ini yang dia termasuk dalam kategori al-mu'annas itu bermain dalam warna, al-alwan, warna-warna dalam bahasa Arab. Kemudian berikutnya adalah alifun maqsurah. Nah, alifun maqsurah ini ditandai dengan adanya ya tanpa titik. Contohnya al-husna, al-asma al-husna. Nah, ini memang ini ya, ada ya tanpa titik ini. Ada seperti ini, maka dia disebut dengan alifun maqsurah. Kemudian ada juga sughra. Sughra itu kecil. Kita tahu al-qiyamah as-sughra, kiamat kecil. Nah, ini adalah kata ismun yang masuk dalam kategori al-mu'annas karena berakhiran alifun maqsurah seperti ini. Dan ada catatan di sini, kebanyakan alifun maqsurah di mana kata benda tersebut masuk dalam kategori mu'annas itu biasanya bermain dalam, kalau teman-teman tahu ada ismut tafdil. Ismut tafdil itu contohnya kecil lebih kecil, besar lebih besar, banyak lebih banyak, sedikit lebih sedikit. Jadi seperti kabir, akbar,
qalil, aqallu, luas, wasi'un, awsa'un. Nah, tetapi itu diubah menjadi muannas sehingga berubah menjadi akbar, kubro, asghar, sughra, ahsan, husna, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah la alamata laha. Nah, tidak ada tanda-tandanya. Jadi tidak tak marbutoh, tidak alif mamdudah, tidak juga alif maksurah. Apa yang berpasangan? Kalau tadi kita contohnya adalah ainun, yadun, ini tangan ini ya. Yadun. Kemudian kaki, rijlun. Kemudian telinga, uzunun. Nah, yang semacam ini meskipun dia berakhiran ini dun, ini lun, ini nun, tidak ada tak marbutoh, alif mamdudah ataupun alif maksurah, tetapi karena dia berpasangan ya termasuk dalam kategori muannas. Oke, demikian materi kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.